Tapi kalau bicara terkait work overload, jujur menurut aku banyak banget perusahaan-perusahaan yang sampai sekarang masih menerapkan pekerjaan atau beban kerja yang jauh lebih banyak daripada kapasitas kita sebagai individu. Gitu. Ada beberapa mahasiswa dikasih pilihan pekerjaan gitu loh. Mau yang gajinya $50,000 atau yang $100,000. Ya kan? Yang ketiga, tidak penting tapi genting. Ada ya Mbak Indah? Ada. Tidak penting tapi genting. Contohnya apa? War tiket konser. Iya kan? Halo teman-teman Mekari semuanya, kita balik lagi ke Dear Mekari Podcast. Hari ini ada aku Yovani, dan hari ini kita udah kedatangan guest star yang cukup spesial nih teman-teman ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang udah sering nonton juga konten-konten dari beliau yang cukup informatif juga ya teman-teman. Hari ini kita sudah kedatangan Mbak Indah Sundari. Hai, halo Mbak Indah. Oke, halo. gimana nih Mbak Indah kabarnya ya? Mungkin waktu itu udah pernah ikutan juga ya ke Dear Mekari Podcast ya sebelumnya. Mekari, bertemu kembali. Iya ya, gimana nih mungkin kesehariannya Mbak Indah sehari-hari belakangan ini gitu ya? Apakah ada aktivitas yang mungkin bisa di-share juga ke teman-teman sekalian? Oke, sebenarnya nggak jauh beda sama yang kemarin ya. Aku masih praktek as a psychologist, sehari-hari masih menghadapi klien-klien konseling, masih suka ngasih training juga di berbagai perusahaan, ngisi-ngisi seminar, workshop, podcast ya. Betul, masih bikin konten juga sehari-hari. Nggak ada aktivitas yang jauh berbeda sih, cuman mungkin memang lagi ada bisnis yang lagi digarap, tapi masih baru banget mulai. Doain aja semoga lancar. Dan ini sebenarnya bisnis yang agak di luar dari profesi aku sebagai psikolog sebenarnya gitu. Bareng sama teman-teman juga, tapi ya karena baru banget dimulai, jadi ya mohon doanya aja semoga lancar ya. Cukup experimenting ya. Mungkin teman-teman bisa di-follow ya Mbak Indahnya untuk melihat journey-nya nih, journey bisnisnya ke depannya. Oke. Nah, mungkin Mbak Indah, kita hari ini berkumpul ya bersama Mbak Indah di sini. Kita ingin membahas topik yang mungkin relevan banget juga nih gitu dengan teman-teman yang mungkin lagi nonton saat ini gitu. Mungkin sebenarnya ini nggak baru ya yang terjadi gitu di dunia kerja. Cuma mungkin akhir-akhir ini marak kembali gitu dengan banyaknya case-case yang kita dengar juga gitu akhir-akhir ini Mbak Indah. Kita mau bahas tentang overworked in hustle culture ya. Karena mungkin terutama nih di industri-industri startup gitu ya di Indonesia yang mungkin lagi berjamur juga dan fast pace gitu ya, cukup fast pace. Banyak nih kejadian overwork mungkin karena mereka juga dari kita sebagai employee mungkin don't know how to manage our time better, dan mungkin kita belum punya resource yang tepat gitu ya Mbak Indah untuk bisa memanage overwork itu gitu. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ya recent cases juga nih Mbak Indah mungkin sempat sharing juga gitu beberapa kasus yang mungkin sampai agak ekstrim ya Mbak Indah. Ada beberapa yang nggak hanya terjadi hanya di Indonesia aja, mungkin di luar negeri pun juga sama gitu ya. Jadi mungkin sesuatu yang terjadi globally gitu. Ada pun case-nya yang sampai meninggal dunia gitu ya. Ada juga yang terjadi kasus bullying yang berkelanjutan gitu. Atau sampai juga ada beberapa yang jatuh sakit gitu ya Mbak employee-nya. Ketika ada izin cuti nggak dapat, sampai akhirnya dia pun harus merenggang nyawa gitu saat kerja. Dan itu cukup ekstrim dan memprihatinkan juga ya Mbak Indah gitu. Mungkin hari ini kita akan bahas juga nih gimana biar teman-teman nggak sampai ke tahap itu, dan pastinya ada beberapa tahapan yang mereka bisa lakukan gitu ya, dari segi mentally dan dari segi workload management juga gitu. Nah, mungkin membahas tentang workload nih teman-teman ya, karena sempat banyak juga nih resource referensi yang membahas gitu ya Mbak Indah tentang workload, mungkin dari berbagai POV ya, dari POV psikologi, dari POV manajemen dan segala macam gitu. Mungkin ada beberapa sebenarnya ya yang menjadi faktor-faktor utama gitu Mbak Indah. Mungkin Mbak Indah juga sering dengar dari beberapa kliennya gitu ya, karena mungkin klien-klien yang bekerja di corporate gitu, atau mungkin mereka punya their own business gitu, mungkin sangat relate gitu dengan beberapa beban kerja. Faktor utamanya ada yang pastinya work overload itu sendiri, kemudian ada time urgency dan deadline, karena itu pastinya yang membuat stres gitu ya, apalagi kalau kita procrastinate terus gitu ya, jadi bertumpuk gitu. Kemudian ada poor quality of supervisor, jadi mungkin leadership influence juga gitu ya Mbak Indah. Ada role ambiguity, mungkin ketika goal atau role-nya kurang clear sehingga dia juga ekspektasinya kurang clear, motivasinya juga kurang gitu ya. And then ada juga change of any type, jadi mungkin ini lebih kayak eksternal ya, perubahan dari luar company-nya, mungkin di industri atau ekonomi atau political gitu ya. Nah, mungkin dari Mbak Indah nih, kita pengen
pengen denger ya, final ini kita mendengar dari Mbak Indah gitu. Apa sih menurut Mbak Indah di Indonesia sendiri gitu ya? Mungkin dari klien-klien yang Mbak Indah sering temui juga gitu. Apa sih sebenarnya dari 5 itu mungkin yang paling sering ditemukan di pekerja-pekerja di Indonesia ini gitu Mbak Indah? Menarik ya. Menarik ya. Kalau disuruh milih 1 dari 5 itu sejujurnya aku bingung juga sih. Maksudnya karena apa ya, batasannya blur banget gitu kan, hampir-hampir sama. Cuman mostly kayaknya kalau bisa di ranking, mungkin kalau kita ranking, kebanyakan dari penelitian yang mungkin aku baca di Indonesia, terus klien-klien aku yang datang ke aku untuk konseling dan sebagainya, keluhan-keluhan para karyawan di setiap perusahaan gitu, kebanyakan memang ada di yang tadi nomor 1 terkait dengan work overload-nya gitu. Jadi memang kalau terkait deadline itu kan sesuatu yang memang sudah pasti harus dimiliki ya, karena betul, karena kalau perusahaan nggak punya deadline nanti ya karyawannya juga tidak akan termotivasi gitu kan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tapi kalau bicara terkait work overload, jujur menurut aku banyak banget perusahaan-perusahaan yang sampai sekarang masih menerapkan pekerjaan atau beban kerja yang jauh lebih banyak daripada kapasitas kita sebagai individu gitu loh. Dengan kita kerja office hour kita tuh kan 8-9 jam ya di Indonesia rata-rata ya kan. Dengan kita kerja 8-9 jam aja, ini tuh sebenarnya somehow bisa melebihi kapasitas kita sebagai manusia. Karena apa? Kita kebanyakan menghabiskan waktu di tempat kerja, kita kebanyakan menghabiskan waktu untuk bekerja dibandingkan istirahat. Jadi ketika kita bekerja sudah 8-9 jam, terus kerjaannya juga padat, yang satu belum selesai udah ada tumpukan lain lagi gitu kan, belum lagi nanti harus lembur dan sebagainya, itu yang kemudian jadinya bisa memicu kondisi-kondisi stres di tempat kerja bagi para karyawan. Jadi menurut aku kayaknya faktor terbesar sih yang nomor 1 itu work overload tadi. Jadi sebenarnya tadi berkesinambungan juga ya Mbak Indah ya, dengan adanya work overload pasti akan mempengaruhi ke hal yang lain juga. Dan sebenarnya mungkin itu yang bisa apa ya, mungkin itu sesuatu yang banyak orang-orang merasa hopeless gitu ya, kayak work overload, apakah gue sebagai pekerja punya hak gitu untuk say no misalnya ketika dikasih kerjaan. Mungkin itu juga menjadi dilema dan apa ya, kebingungan juga gitu ya dari para pekerja ini gitu. Mungkin dari Mbak Indah sendiri ketika misalnya kita gitu ya sebagai pekerja di Indonesia, kita mengalami work overload ini gitu, dan mungkin juga berkelanjutan gitu ya, jadi nggak hanya kayak momen-momen tertentu, tapi ternyata kok setiap hari gue merasa overload ya gitu. Apa sih Mbak Indah yang kira-kira bisa mereka lakukan mungkin sebagai apa ya, kayak emergency aid-nya nih, kira-kira ketika dia udah merasa burn out banget, the first thing yang harus mereka lakukan tuh apa sih kira-kira? Sebenarnya sebelum nyampe ke tahap burnout ya, kita harus tahu dulu nih kapan kita merasa sudah lelah nih dalam bekerja. Jadi jangan sampai burnout dulu, karena kalau udah burnout nanti tuh kita melakukan hal yang biasanya kita suka pun kita udah jadi nggak mau, karena ya itu tadi udah kepenuhan gitu kan, secara mental terutama. Nah artinya sebelum kita nyampe ke tahap burnout, kita harus tahu dulu nih kapasitas kita tuh sampai mana sih, mana titik kita ngerasa lelah, mana titik kita ngerasa kita udah harus istirahat, mana titik kita ngerasa ini udah cukup gitu. Karena sebenarnya dalam load pekerjaan kita kan itu udah nggak bisa diubah ya, dalam artian ya udah job desk-nya udah begitu. Kadang kalau misalnya ada job desk tambahan juga nggak semua dari kita berani untuk say no gitu kan sama job desk tambahan ini. Paling kan ya menggerutu di dalam hati sendiri kan, kayak complaining tetap dikerjain gitu ya, gitu kan, ngedumel tapi tetap dikerjain gitu kan. Nah jadi akhirnya yang perlu kita lakukan apa? Kita yang harus tahu limit kita sebenarnya di mana. Once kita sudah merasa lelah, kita sudah merasa ini kayak udah berlebihan, yuk istirahat dulu. Nah istirahat ini tuh sebenarnya nggak perlu ribet-ribet teman-teman gitu. Kayak istirahat tuh kita cukup loh 10 menit, 15 menit kita take time dulu, take a rest dulu. Either cuman kita tarik nafas, buang nafas, atau kita cuman kayak diem ngeliatin handphone gitu kan, scrolling nyari hiburan, atau kayak aduh bentar deh kita beranjak sedikit nih dari kursi kita, misalnya nyari kopi atau kayak menghirup udara segar gitu ya, betul ya. Jadi kita nggak stay di tempat yang sama. Itu tuh sebenarnya udah bisa jadi first aid gitu ya buat kita ketika kita memang ngerasa sedang lelah melakukan pekerjaan yang cukup banyak gitu loh. I see Mbak Indah. Mungkin sebenarnya yang aku sendiri pun rasakan gitu ya, dan mungkin banyak teman-teman yang merasakan juga. Kadang-kadang gitu ya, terkadang kita merasa kita kerja gitu, tapi kita nggak menyadari nih bahwa ternyata ini tuh udah melebihi batas kapasitas kita, karena mungkin kita digenjot-genjot terus, kita merasa kayak ini normal nih. Jadi normalizing workload yang over capacity itu gitu Mbak Indah. Sebenarnya apa sih yang bisa menjadi batasan, mungkin in general lah ya, mungkin it looks different gitu ya on everybody, tapi sebenarnya generally apakah misalnya ketika kita tadi ya misalnya udah di-mention sama Mbak Indah, misalnya kita sudah merasa tidak senang nih ketika melakukan sesuatu yang sebenarnya kita passionate about, atau ada nggak sih tanda-tanda lain yang bisa menjadi kayak oke, berarti ini gue udah hampir burn out, gue harus take a rest and take a break gitu.
Hal yang paling bisa kita lihat adalah sebenarnya ketika kita ada beberapa aspek nih ya, baik secara personal ataupun secara karirnya sendiri gitu ya. Kita ngeliatnya dari mana motivasi kita yang sudah mulai berkurang. Mau berangkat kerja tuh kok rasanya males, kayaknya nggak semangat, ketemu atasan tuh kayak menghindar gitu ya. Ketemu rekan kerja, nggak mau males, ntar bahas kerjaan lagi. Nah kalau udah ada perubahan-perubahan ke arah situ, ini sebenarnya udah jadi tanda. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait si karirnya sendiri nih gitu. Gak ada desire dari kita untuk kayak you achieve more gitu loh. Gak ada desire dari kita untuk bisa menyelesaikan tugas ini sebaik mungkin. Nah rata-rata kalau misalnya kita udah overload, yang ada di kepala kita udah deh yang penting kelar. Betul. Yang penting kelar. Jadi bare minimum aja ya. Iya gitu. Nah itu kan sebenarnya disayangkan ya gitu. Kenapa? Karena kan justru ketika kita memiliki keinginan untuk bisa achieve lebih banyak, itu kan justru akan meningkatkan performa kita, kualitas kita, skill kita juga pastinya akan berkembang gitu. Jadi dua hal ini sebenarnya perlu diwaspadai juga gitu loh. Terutama ketika tadi gitu. Aku sering ketemu nih sama banyak banget klien-klien yang, Mbak aku tuh bangun pagi aja tuh rasanya udah rasanya capek banget, rasanya males banget ngebayangin perjalanan ke kantor, terus nyampe di kantor tar ngerjain ini, ketemu itu, aduh kayaknya males banget bla bla bla. Oh ini sebenarnya udah tanda-tanda kita menuju ke stres dalam bekerja. Itu yang perlu diwaspadai sebenarnya. Sih. Mungkin ini juga ya Mbak Indah, ketika kita merasa workload ini udah too much gitu. Sebenarnya kan the idealnya adalah seperti klien-klien Mbak Indah, bisa nih reach out ke professionals gitu ya, seperti Mbak Indah dan peers-peersnya Mbak Indah gitu. Cuma mungkin ada beberapa teman-teman di sana yang mungkin belum punya resource ke sana gitu. Dan sebenarnya the first first point of contact yang mereka bisa reach out itu ideally juga sebenarnya adalah direct supervisor ya Mbak Indah. Karena sebagai direct supervisor mungkin dia kan harusnya, dia biasanya ya most likely yang memberikan nih si workloadnya ini, dan mungkin yang bisa mengatur juga gitu. Kayak oke, kita fokus ke sini dulu aja, maybe kalau emang terlalu banyak gitu yang harus dilakukan. Nah tapi nih Mbak Indah yang menjadi concern juga nih ya mungkin adalah banyak nih teman-teman yang sungkan gitu untuk speak up atau untuk merasa, untuk bahkan sekedar approach gitu ke direct supervisornya. Mungkin kalau timnya cukup kecil ya, mungkin itu masih a lot easier lah ya untuk kayak oke deh gue mau reach out ke bos gue gitu. Tapi ketika case-nya timnya nih lumayan besar gitu, dan dia jarang nih ada one on one atau mungkin jarang lah ya komunikasi yang terbuka gitu dengan atasannya. Kira-kira gimana sih mereka bisa memulai communication itu untuk bisa communicate itu tanpa tanpa menggambarkan bahwa mereka nih inkompeten gitu. Jadi I am still competent, tapi this is already over my capacity gitu. Gimana mengkomunikasi itu dengan proper gitu. Oke, sebenarnya gini, kita ngebahas dulu terkait dengan kenapa sih banyak orang-orang yang pada akhirnya tuh sungkan untuk ngomong sama supervisornya gitu. Ini tuh faktornya ada banyak. Pertama, hubungan antara karyawan dengan supervisor itu kan timbal balik ya. Kesungkanan ini tuh terjadi faktornya banyak tadi, terlalu banyak anggota di dalam tim gitu ya. Atau dua, ya memang selama ini tidak pernah ada hubungan yang secara mendalam terjadi gitu ya di antara si supervisor dengan timnya gitu. Jadi timnya juga ngerasa nggak berani untuk terbuka dan jujur sama supervisor. Dan yang ketiga ya bisa jadi memang dari sisi supervisornya nih gitu, yang memang kurang merangkul timnya, mungkin cenderung ngejudge selama ini cara kerjanya, cenderung kayak ordering tanpa misalnya menggali apa sih sebenarnya perasaan atau yang dialami oleh karyawan. Nah sebenarnya faktornya itu kan ada cukup banyak ya, dan mungkin ada beberapa faktor lainnya juga. Nah akhirnya gimana kita bisa memulai komunikasi dengan supervisor sebenarnya tergantung dari bagaimana tim ini dibentuk sih gitu. Kalau misalnya di dalam tim ini dari awalnya sudah terbentuk relasi yang kaku, relasi yang kelihatan banget gitu antara atasan sama bawahan, relasi yang terbatas, itu pasti akan sulit untuk kita bisa berkomunikasi sama supervisor kita. Once kita memulai komunikasi pun bisa jadi kita nggak merasa mendapatkan feedback yang sesuai nih dari si supervisor. Tapi kalau dari awal supervisor sudah merangkul, sudah mencoba untuk menampung apa keluh kesah ataupun hal-hal yang dibutuhkan dan diharapkan dari timnya, pasti komunikasi juga pelan-pelan akan mudah. Minimal kalaupun dari karyawan atau dari timnya nggak berani untuk berkomunikasi, supervisornya pasti peka nih. Dia ngelihat kok kayaknya kinerja yang ini berkurang ya, kok kayak performa dia menurun ya. Kalau dia peka, dia pasti akan bertanya kenapa, ada masalah apa, is there anything that I can do for you gitu. Itu pasti kan bakal dibantu gitu. Jadi memang agak sulit ya gitu. Ya wajar sih menurut aku jadinya, ya gimana mau memulai komunikasi kalau kita ngeliat supervisor kita aja udah kayak
gitu loh, maksudnya udah trauma ya. Iya, radius 100 meter aja udah aduh jangan lihat gue gitu kan, gimana Betul, memulai betul. komunikasi. Iya, benar-benar. Jadi emang harus saling sih kalau di sini tuh betul. situasinya. Jadi benar-benar harus terbuka two way communication juga ya Mbak Betul, Indah ya. Karena betul. mungkin banyak juga nih teman-teman yang merasa oh gue nggak merasa safe gitu. Jadi tidak merasa ada safe space di dalam timnya, atau misalnya tidak merasa leadernya ini adalah safe space karena mungkin dia the source of anxiety-nya misalnya Betul, gitu ya. bisa Jadi banyak yang mungkin yang pertama harus dilakukan tadi adalah dia harus coba untuk building the bonding itu dulu ya Mbak Indah ya, agar nantinya bisa lebih luas dan lebih open juga gitu dengan leadernya seperti itu ya. Nah mungkin aku sekali mau share juga nih Mbak Indah, karena di Mekari sendiri mungkin teman-teman yang belum tahu, kita juga ada satu newsletter, productivity newsletter juga, yang kita suka sharing nih teman-teman tips, misalnya how to, waktu itu kita pernah bahas tentang how to ask for a raise gitu untuk ke atasan, karena itu kan mungkin sensitif topik juga dan mungkin teman-teman juga sering sungkan gitu. Jadi teman-teman kalau penasaran dan mau cek gitu ya tipsnya lebih lanjut, bisa cek di LinkedIn Mekari. Kita punya newsletter namanya Monday Mavens by Mekari. Itu kalian bisa subscribe for free di situ juga untuk productivity tips every Monday gitu. Nah mungkin beda kita next gitu ya ke topik berikutnya nih. Sebenarnya masih sama gitu ya dengan topik yang sama. Mungkin tadi kan ada gimana nih cara kita sebagai pekerja. Nah sekarang kita mau bahas dari POV perusahaannya gitu Mbak Indah. Jadi sebenarnya perusahaan ini ketika mereka punya, tadi kan sebenarnya udah di-mention ya, sebenarnya balik lagi ke culture di timnya, bagaimana tim itu terbentuk gitu. Nah sebenarnya gimana sih Mbak Indah kita bisa melihat sebagai employee, whether kita new joiner atau mungkin kita udah lama gitu ya di company itu, apa sih yang menjadi tanda-tanda red flag gitu dari company ketika oh nih kayaknya sistemnya udah nggak bener nih untuk overload work gue gitu ya, dan ini akan membuat overwork yang berkepanjangan dan efeknya negatif gitu. Kira-kira apa aja tuh red flag yang kita harus waspadai gitu Mbak Indah? Ini hal paling penting ya menurut aku, hal paling utama terkait red flags dari sebuah perusahaan adalah ketika perusahaan ini tidak mau adjust dengan perkembangan zaman. Ini red flags banget menurut aku. Gimana tuh Mbak Ya, Indah? kenapa? Karena gini loh, aku nemuin banyak banget fenomena perusahaan-perusahaan yang somehow menyalahkan karyawannya yang akhirnya tuh oh ini nggak compatible nih dengan iklim, dengan value atau visi misi perusahaan, which is iya, tapi kita juga harus lihat bahwa zaman berkembang gitu loh. Saat ini kita kan kalau ngebahas orang-orang yang bekerja di perusahaan itu adalah mereka-mereka yang berada di usia produktif kan. Betul. Nah, bukan sadly ya, maksudnya memang saat ini gitu, saat ini mayoritas orang-orang yang masuk ke dalam kategori produktif itu adalah mereka yang berada di generasi milenial dan Gen Z. Jadi perusahaan saat ini memang mau tidak mau akan menghadapi Gen Z dan milenial. Terus mau diapain? Mau disalahin? Banyak banget perusahaan-perusahaan yang mungkin culture-nya masih megang culture lama gitu kan. Budayanya juga kenceng banget di perusahaan itu. Mereka masih menyalahkan iya nih Gen Z gak agile, milenial nih banyak mau, Gen Z ini dikit-dikit pindah perusahaan dan segala macam. Dikit-dikit di spill gitu ya. Iya gitu kan. Padahal aku pernah ngobrol juga sama dia ahli sejarah, tapi dia ngebahas terkait perkembangan zaman gitu kan. Dia bilang sebenarnya sekarang pilihannya satu. Kalau perusahaan pilihannya dua. Kalau perusahaan tidak mau dapat karyawan Gen Z dan milenial, atau perusahaan tetap mau mempertahankan value dia yang sama dari dulu, ya jangan hire Gen Z dan milenial gitu. Tapi kalau perusahaan mau hire Gen Z dan milenial, ya perusahaan harus adjust dengan anak-anak Gen Z dan milenial sekarang kayak gimana gitu. Contoh nih, misal kalau dulu zamannya orang tua kita, zamannya kakak-kakak kita, zamannya om tante kita, mungkin mereka masih mau tuh yang kayak kerja di satu perusahaan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gitu ya, dari staff biasa sampai akhirnya udah jadi manajer gitu kan. Mereka masih mau tuh ya, karena apa? Karena memang saat itu lapangan pekerjaan belum terlalu banyak gitu kan. Terus dua, saat itu pekerjaan yang populer hanya di bidang-bidang tertentu aja gitu kan, hanya di field-field tertentu aja nih gitu. Dan yang ketiga, saat itu memang tidak ada perkembangan informasi yang secara luas hadir di internet. Jadi kita juga gak punya wawasan yang cukup besar gitu terkait apa aja sih lahan pekerjaan atau pekerjaan apa saja sih yang bisa kita lakukan di luar sana. Tapi zaman sekarang nih, para pekerja yang lagi berada di usia produktif, which is Gen Z dan milenial ini, mereka terpapar dengan teknologi segitu kencengnya. Betul. Banyak di antara Gen Z dan milenial sekarang yang berpikir bahwa kerja tuh tidak harus selalu di kantor. Betul. Kan gitu ya. Bahkan sekarang udah menjadi the norm gitu
gitu ya, Iya, Mbak Indah ya. betul. Kayak, lo WFO itu tuh Iya. menjadi pertanyaan gitu ya. Apalagi kan semenjak kemarin pandemi ya gitu, Betul. banyak perusahaan yang akhirnya harus menerapkan situasi WFH Ya. gitu kan, atau work from anywhere gitu kan. Nah, kebayang nggak kalau si perusahaan yang nggak mau adjust sama perkembangan teknologi? Kebayang nggak kalau perusahaan tidak mau adjust sama perkembangan generasi zaman sekarang? Apa yang akan terjadi? Akhirnya kan mereka pasti akan tertinggal gitu loh. Kayak kemarin ada beberapa company yang aku tahu company mereka secara fisik itu udah nggak ada. Jadi kantor pusatnya tuh udah nggak ada. Semenjak pandemi mereka ya udah semua pegawainya itu mereka bebaskan untuk remote work, gitu untuk remote gitu. Tapi Tapi mereka fasilitasi dengan laptop, dengan handphone, dengan berbagai keperluan secara digital. Walaupun pasti kelemahannya koordinasi pasti akan lebih sulit karena kan susah ketemu langsung. Sekalinya ketemu langsung mungkin mereka akan pindah-pindah tempat dan lain sebagainya. Ya plus minus sebenarnya. Tapi ya sekarang kita berhadapan nih Bapak Ibu dengan generasi yang bagi mereka 1 tahun bekerja di satu perusahaan aja tuh udah lama banget. Karena itu udah ditahan-tahan ya Mbak. Itu udah ditahan-tahan kayak wah gila ya, hebat juga nih gue 1 tahun bisa bertahan di sini. Hebat. Jadi kayak ya kita berhadapan dengan generasi yang kayak gitu. Kenapa? Karena pola pikir generasi sekarang ya mereka bisa mengerjakan apapun dimanapun gitu. Dan berkembang cepatnya si teknologi ini membuat mereka jadi kayak pengen nyoba banyak banget hal. Betul. Akhirnya karena sekarang optionsnya jadi banyak banget ya Mbak Indah ya. Gak hanya the conventional way, gue kerja 9 to 5, tapi banyak banget nih bisa jadi content creator gitu ya kayak Mbak Indah juga. Bener, optionnya ada banyak. Bener. Karena jadinya aku ngeliatnya juga Mbak Indah seakan-akan role model mereka tuh juga shifted gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu dari orang tua kita atau mungkin yang tadi ya kakak-kakak kita, mungkin role modelnya itu adalah orang-orang yang CEO, kemudian yang mereka kayak top 500 atau 30 under 30 Forbes segala macam ya. Mungkin sekarang 30 under 30 Forbes pun isinya adalah dipenuhi dengan banyak juga influencer yang mereka punya their own business, sehingga generasi kita gitu ya, generasi Gen Z dan milenial juga terpengaruhnya dari mereka-mereka yang sukses dengan cara yang kreatif dan unconventional itu gitu ya Mbak. Karirnya lebih variatif lah akhirnya, gambaran dan wawasan kita terhadap karir zaman sekarang lebih variatif gitu. Sehingga mungkin lebih banyak options. Jadi sekarang Gen Z dan atau kayak pekerja gitu ya, jadi lebih banyak option sehingga dari perusahaan nih kalau misalkan mereka mau untuk tetap thrive gitu ya dan survive, mereka harus bisa agile gitu ya dan menyesuaikan juga nih dengan value yang ada sehingga bisa memprovide juga ya Mbak Indah dan facilitate juga nih dengan kebutuhan dari Gen Z dan milenial gitu ya, walaupun tetap ada batasannya juga ya, pasti. yang bisa di provide. Bukan gitu. berarti kayak mentang-mentang sekarang pekerja kita mostly Gen Z dan milenial terus kayak perusahaan tiba-tiba mengubah value-nya, mengubah budaya kerjanya, mengubah iklimnya ngikutin banget 100% ya enggak juga. Tapi kan menyesuaikan. Betul. Gitu. Jadi mungkin value-nya boleh tetap sama gitu ya, tapi implementasinya nih yang bisa disesuaikan gitu ya dengan Gen Z saat ini dan kebiasaan dan behavior mereka seperti itu ya Mbak Indah. I see. Nah mungkin aku penasaran juga nih karena Mbak Indah kan cukup sudah lama banget ya berkecimpung gitu di bidang psikologi ini dengan kliennya yang mungkin dari berbagai macam industri juga gitu ya Mbak Indah. Nah ini aku pengen tanya sebenarnya gitu ya, sebagai orang Indonesia lah ya kita anggap saja gitu, banyak banget aku pun melihat mungkin my peers juga teman-teman aku, kadang-kadang aku pun juga merasakan gitu. Sometimes kita tuh merasa gue nggak mau deh ngomong bahwa gue ini merasa burn out karena gue takut dibilang lemah. Gue takut nih orang-orang jadi menganggap itu tuh oh ya udah kalau gitu gue nih sekarang yang ngegas gitu karena dia lagi lemah misalnya gitu. Nah kenapa ya mungkin timbul mindset seperti itu gitu? Apakah karena kita terlalu kompetitif kah atau misalnya karena ada mungkin inferiority complex yang merasa oh gue merasa harus selalu strong nih, atau seperti apa sih Mbak Indah yang menyebabkan ada mindset itu terbentuk gitu? Oke, ini aku mungkin cerita sedikit dulu ya terkait pertanyaan itu. Jadi baru kemarin mungkin 2 hari atau 3 hari lalu aku baca kayak tulisan di Instagram. Jadi dia ngasih case study gitu kan. Ada beberapa mahasiswa dikasih pilihan pekerjaan gitu loh. Mau yang gajinya $50,000 atau yang $100,000. Kalau kita ditanya gitu kan pasti kita akan milih $100,000 dong, betul. Kan? Nah, ketika mereka sudah memilih $100,000, terus dibilang lagi nih sama si penelitinya gitu, dibilang lagi bahwa tapi si yang $50,000 ini kamu dapat $50,000, tapi teman-teman kamu yang lain cuma dapat $25,000. Sementara kalau kamu milih yang $100,000, kamu dapat $100,000, tapi teman-teman kamu yang lain $200,000. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Mostly itu mengubah keputusan dari yang tadinya milih $100,000, akhirnya mereka milih $50,000.
Kenapa? Karena bagi mereka yang terpenting adalah bukan seberapa banyak yang saya dapat, tapi seberapa saya merasa berpower dibandingkan yang lain. Gitu. Betul. Gak apa-apa 50.000 sama 100.000 kan gedean 100.000. Tapi kalau saya dapat $100.000, saya lebih rendah dibanding orang lain. Karena teman-teman saya dapat $200.000. Ya mending saya dapat 50.000 tapi saya merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Nah, kenapa aku ceritain hal ini? Ini menjawab pertanyaan tadi gitu. Kenapa banyak orang yang gak berani untuk speak up? Banyak orang yang gak berani untuk terlihat stres di dalam pekerjaannya. Banyak orang yang tidak berani untuk mengatakan bahwa dia burnout dan sebagainya. Karena tadi inferiority tadi yang gak mau dimiliki sama orang-orang. Betul. Gitu. Karena memang kita nggak menutup mata ya. Hampir di semua negara, hampir di semua budaya, karir dan pekerjaan itu semacam menjadi indikator dari harga dirinya manusia. Benar, gitu. Apalagi di usia-usia produktif ya. Ya, betul, gitu. betul. Ketika misalnya kita bekerja, kita akan merasa kita punya power. Ketika kita punya gaji, kita punya penghasilan, apalagi jabatan kita dan gaji kita lebih besar, kita merasa kita lebih unggul daripada orang lain. Ketika kita bilang kita stres sama pekerjaan kita pusing, kita burn out, itu akan membuat kita merasa tidak unggul dibanding orang lain. Jadi kayak breaking the kayak the fantasy gitu ya. Kayak I'm doing well, ternyata I'm not gitu ya. Jadi orang-orang mungkin pengen keeping that image sehingga ketika gue speak up takut untuk tainting that image gitu ya Mbak Indah. Mungkin aku pengen tanya juga Mbak Indah karena waktu itu aku sempat baca juga nih terkait satu hal yang menurut aku ternyata cukup eye opening gitu. Ternyata ada satu term namanya occupational identity yang tadi sebenarnya mirip gitu dengan yang Mbak Indah bilang bahwa banyak orang-orang yang terlalu melekatkan identitasnya dengan pekerjaannya. Jadi ketika something wrong yang terjadi di pekerjaannya, misalnya merasa stres atau misalnya dia merasa overwork atau merasa udah nggak kompeten enough misalnya gitu, jadi sangat terpengaruh dengan personalnya gitu. Karena everything that I am is my work. Jadi kayak sangat terlekat gitu dengan identity dari occupationnya itu gitu. Kenapa ya Mbak Indah bisa terjadi hal seperti itu, dan mungkin gimana nih caranya biar kita tetap punya identity kita sendiri terlepas dari occupation kita gitu. Jadi mungkin misalnya nih ketika di kerjaan ada gonjang-ganjing gitu ya, kita tetap bisa stable dan tetap it's not me gitu. Jadi it's separate from me. Gimana caranya bisa berada di tahap itu gitu. Oke. Kenapa orang akhirnya bisa terpengaruh segitu besarnya gitu? Sekarang gini deh, sesimpel gini. Kita baru lulus kuliah aja. Baru banget lulus kuliah. Mungkin baru kemarin gitu lulus kuliah, kita ketemu sama keluarga, tetangga dan segala macam. Sekarang mau kerja di mana? Ya kan? Langsung ditembak. Pasti ditanya gitu. Udah lama gak ketemu sama saudara. Sekarang kerjaannya apa? Masih di tempat kerja kemarin. Itu pasti selalu jadi hal yang ditanyakan. Gimana manusia-manusia ini tidak merasa bahwa pekerjaan menjadi indikator terpenting untuk melihat keberhasilan kita, gitu loh. Makanya kenapa banyak di antara kita yang akhirnya menjadikan pekerjaan itu sebagai hal yang mempengaruhi kita secara personal, gitu loh. Cuman memang betul, kita juga kadang harus ingat, bukan kadang, harus ya, harus selalu ya, bukan kadang ya, harus selalu ingat bahwa aspek di dalam diri kita ini kan gak cuma aspek pekerjaan aja, ada aspek personal, ada aspek sosial. Yang dimana aspek personal dan sosial pun banyak banget lagi tuh turunan-turunannya gitu. Sosial kita punya keluarga, punya pasangan, punya mungkin buat teman-teman yang udah punya anak juga kan harus diperhatikan juga. Nah, gimana caranya supaya kemudian kita bisa membagi hal tersebut adalah kita harus tahu prioritas kita, gitu loh. Kapan waktunya kita fokus terhadap pekerjaan kita, kapan waktunya kita fokus terhadap keluarga, kapan waktunya kita fokus terhadap diri kita sendiri. Kita harus tahu prioritasnya kita. Jadi once kita menghadapi masalah di dalam pekerjaan, kita juga bisa membagi diri kita tergantung dengan kepentingannya, gitu loh, tergantung dengan keperluannya. Hal ini berkaitan langsung sama saya nggak? Jadi peran dan tanggung jawab saya nggak? Kalau ternyata enggak, ya sudah, harus bisa memisahkan. Dan itu sebenarnya memang ya kalau ngomong doang gampang ya, cukup sulit ya. Mungkin itu perlu latihan juga ya. Betul, nah itu yang aku bilang. Jadi kayak ya kalau ngomong doang gampang, tapi itu sesuatu yang memang perlu dilatih. Pelan-pelan. Nah mungkin boleh juga nih Mbak Indah di spill nih. Mungkin teman-teman udah tertarik kayak berarti perlu set boundaries ya antara kerjaan, tentang my identity, misalnya family dan lain-lain gitu ya. Gimana nih cara mereka untuk bisa mempractice that mindset Mbak Indah? Apakah ada kayak certain exercises atau mungkin hal-hal yang kita bisa coba lakukan gitu ya, yang kita bisa mulai dari sekarang, mungkin start small dulu gitu untuk bisa sampai di mindset tersebut gitu. Kalau
menjawab pertanyaan itu sebenarnya nyambung dari tadi tuh yang kita harus set priority kita. Kita harus tahu prioritas kita yang mana. Nah, ngeset prioritas itu kan sebenarnya kita bisa bagi ke 4 kuadran ya gitu. Mungkin teman-teman Makari tahu. Jadi yang pertama kita bisa memisahkan antara mana aspek yang kita bisa masuk kategori penting dan genting. Jadi kalau misalnya hal ini penting dan genting, berarti itu yang harus segera kita pikirkan. Contoh, misal kita lagi kerja, tapi tiba-tiba kita dapat kabar yang amit-amit kurang menyenangkan tentang keluarga kita. Nah, itu kan berarti sesuatu yang sifatnya penting dan genting. Nggak apa-apa untuk kita ninggalin dulu pekerjaan kita gitu loh. Tapi kalau misalnya kita lagi kumpul nih sama keluarga, tapi tiba-tiba ada telepon dari atasan karena ada meeting mendadak misalnya gitu. Let's say itu misalnya masih hari kerja gitu kan, tapi karena kita pulang lebih cepat dengan alasan mau kumpul keluarga, tiba-tiba ada telepon karena ada meeting mendadak, ya mungkin kita harus prioritaskan si meeting mendadak ini. Jadi itu yang pertama, kita tentuin dari aspek penting dan genting dulu. Yang kedua, penting tapi tidak genting. Gitu loh. Ini penting tapi tidak genting. Artinya masih bisa dinantiin gitu loh. Masih bisa jadi prioritas kedua. Ya masih bisa kita tunda 1 jam 2 jam. Gitu loh. Ya kan? Yang ketiga, tidak penting tapi genting. Ada ya Mbak Indah? Ada. Tidak penting tapi genting. Contohnya apa? War tiket konser. Iya kan? Itu sangat genting ya teman-teman. Itu sangat genting. Kenapa genting? Karena kan dibatasin waktunya. Ya kan? Cuma ada certain amount of time gitu ya. Belum lagi kita rebutan sama orang-orang. Tapi kalau dibilang itu penting atau enggak, sebenarnya kan relatif ya. Maksudnya gini loh, konser itu not even kebutuhan primer atau sekunder gitu. Bahkan mungkin tersiernya kita loh si konser ini gitu. Tapi genting gitu loh. Karena apa ya? Karena kita tetap butuh hiburan. Kita tetap harus keluar dari rutinitas kita gitu. Dan yang keempat, prioritasnya ini terkait dengan tidak penting dan tidak genting. Ini udah jelas ya gitu. Udah jelas ini kayak ya udahlah scrolling. Iya, betul sekali. Baru saya mau menyebutkan ya gitu. Jadi hal-hal yang mungkin bisa dan possible kita lakukan kalau emang kita lagi free time. Kita nggak punya prioritas apa yang dikerjakan gitu. Nah, jadi kalau kita udah tahu prioritas kita apa, lebih mudah untuk kita menentukan jadwal dan batasan kita. Oh oke, ini hari Senin. Hari Senin itu misalnya tiap jam 9 sampai jam 11 saya meeting. Berarti prioritas saya dari jam 9 sampai jam 11 saya meeting. Jadi kalau tiba-tiba telepon saya berdering, ada telepon dari keluarga, ada telepon dari teman, ada telepon dari mana, mungkin akan saya abaikan dulu sebentar gitu. Atau ya saya akan angkat tapi cuma sekedar ngasih tahu, bentar ya, ntar ditelepon balik, saya lagi meeting. Gitu. Tetap di-communicate ya. Tetap communicate, betul. Nah mungkin Mbak Indah, aku sebenarnya melihat seperti ini sih Mbak. Karena kuadran itu mungkin ya banyak teman-teman yang in theory itu make sense banget ya. That's the ideal gitu. Cuma mungkin banyak teman-teman yang merasa, oh gue tahu nih ini genting tapi tidak penting. Tapi kenapa mungkin sometimes orang-orang merasanya tidak bisa memprioritaskan dengan baik gitu Mbak Indah. Jadi kayak mungkin mereka merasa ketika mengerjakan sesuatu, oke deh as we go aja. Misalnya ternyata gue lagi pengen kerjain, udah gue kerjain, tapi tidak berdasarkan prioritas gitu. Jadi gimana nih biar mereka juga bisa membiasakan hal tersebut gitu. Mungkin membuat itu menjadi habit Mbak Indah. Karena itu sebuah mindset yang mungkin sudah ada nih di kepala mereka, tapi belum bisa nih dikeluarkan menjadi habit atau practice yang mereka lakukan gitu. Kira-kira biasanya apa sih mungkin dari sisi psikologi, apakah ada metode tertentu gitu Mbak Indah yang bisa membuat kita lebih terorganize gitu ya, sehingga workload management kita lebih baik, tidak sampai ke tahap yang overload seperti itu. Oke. Sebenarnya hal yang harus dimiliki yang paling penting itu tuh tujuannya sih, gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu tujuan kita bekerja apa, ya akhirnya tadi ya udah asal beres selesai, gitu loh. Tapi kalau let's say kita punya target, target di sini bukan target perusahaan ya, means target kita pribadi gitu, kayak misalnya 1 tahun kerja di sini, berarti nextnya aku mau jadi apa, aku mau dapetin apa, aku mau ngembangin skill apa gitu. Kalau kita punya target dan tujuan itu lebih gampang buat kita nentuin prioritas sebenarnya. Itu yang pertama, terkait target dan tujuan. Dan yang kedua, kalau kita udah kenal sama diri kita sendiri, kita tahu limit kita di mana, kita tahu batasan kita di mana. Karena at the end kita nggak akan maksain diri kita sendiri kalau misalnya kita tahu limit kita. Ini aku kasih contoh. Mungkin ini case-nya berbeda ya gitu, karena basicnya aku kan memang bukan karyawan perusahaan, jadi lebih fleksibel sebenarnya untuk aku mengatur waktu. Tapi negatifnya ketika aku punya fleksibilitas mengatur waktu, somehow ya aku juga jadinya ya bisa pagi jadi malam jadi siang dan segala macam gitu. Itunya negatifnya sebenarnya di situ gitu. Cuman apa yang kemudian kemarin aku terapkan dalam menentukan prioritas adalah ketika aku sudah mulai merasa kelelahan dengan beban pekerjaan yang aku lakukan gitu loh. Jadi
ketika kita udah nentuin prioritas ini, kita harus menyadari bahwa mau nggak mau pasti ada satu hal yang harus dikorbankan. Compromise ya, compromise itu yang sulit. Kenapa banyak orang yang kayak ya tahu sih secara teori, tapi kenapa nggak mau dilakukan? Karena belum mau mengambil resiko untuk mengorbankan hal-hal yang kita rasa, aduh ini sayang deh kayaknya kalau untuk dinanti-nanti atau tidak dilakukan atau tidak dikerjakan misalnya gitu. Jadi ya itu yang harus mental itu yang harus kita milikin. Kenapa? Karena kalau semuanya kita paksakan, at the end ya kita yang akan kelelahan sendiri. Dan yang tadi aku bilang gitu kan, sulit, tapi ya kalau nggak dicoba ya nggak akan pernah kita bisa dapetin. Betul. Gitu. Jadi dimulai aja dulu. Oke, mulai aja dulu ya. Nyebur aja dulu ya kita Mbak Indah ya. Nanti pasti bisa lah berenang-berenang sedikit ya. Oke, mungkin tadi itu sebenarnya aku jadi terpikir quote yang pas juga gitu ya dengan yang tadi Mbak Indah sampaikan bahwa life is not a sprint, it's a marathon gitu ya Mbak Indah. Bener gak ya? Iya. Betul ya? Betul. Agak bingung juga ya. Jadi harus pelan-pelan aja gitu, slowly but steady. Kita coba aja dulu. Mungkin teman-teman banyak yang merasa stuck kayak kayaknya ini pokoknya workload ini kalau udah overload ya pilihannya kalau nggak gue resign ya gue stres gitu. Padahal masih banyak gitu ya pilihan lain yang bisa dicoba nih tadi ya, seperti metode-metode yang Mbak Indah share juga. Kemudian mungkin kalau di Mekari ya, aku sekedar share juga nih Mbak Indah. Mungkin banyak juga praktis-praktis di company-company di luar sana gitu ya, yang cukup awam juga nih. Kalau di Mekari sendiri mungkin tadi sebenarnya relate banget nih dengan yang Mbak Indah sebut bahwa ketika kita punya tujuan, which tujuan itu nggak harus selalu berkaitan dengan goal kerja ya. Bisa jadi purpose atau mungkin meaning yang mereka kejar gitu, atau bisa juga nih tujuan seperti KPI atau OKR gitu ya, mungkin kalau di Mekari. Itu kita bisa juga kalau di Mekari bisa juga kita ada providing atau facilitating dari team people juga begitu Mbak Indah. Jadi sebenarnya peran perusahaan ini juga penting untuk meng-create sistem yang safety net gitu ya untuk teman-teman yang bekerja di sana gitu. Seperti kalau di Mekari itu kita punya satu tim specifically namanya Team People Strategy yang membantu juga nih Mbak Indah untuk ketika misalnya kita setting OKR setiap quarter nih, pas banget nih kebetulan pas kita shoot ini adalah first day Q4 ya. Jadi pas banget nih teman-teman untuk setting OKR, mungkin reviewing KPI juga. Dan di Mekari pun kita set bahwa setiap role itu tidak boleh punya lebih dari 7 KPI. Karena kita sudah merasa 7 itu tuh udah cukup banyak gitu. Sehingga kalau kalian punya lebih dari itu kayaknya udah Superman banget gitu. Jadi kita udah merasa oke, setting KPI ini harus 7 aja maksimal per role, sehingga itu udah menjadi antisipasi gitu ya. Biar kita juga gak overload dengan work yang ada gitu. Selain itu ketika kita pun merasa 7 KPI ini tuh gue pun merasa udah terlalu banyak gitu. Itu kita juga ada two way communication mungkin yang tadi kita sempat bahas juga ya Mbak Indah ya. Mungkin kalau kalian merasa canggung atau merasa kurang bonding gitu dengan leadernya, di Mekari kita ada satu forum atau platform gitu ya, namanya Mekari Lapor. Jadi di situ Mekarians bisa curhat gitu Mbak Indah di sana. Ketika misalnya merasakan ada konflik terkait KPI atau mungkin any issue lah ya yang mereka rasakan gitu. Jadi mereka bisa reach out juga, nggak langsung gitu ya ke certain individuals, tapi ke company-nya gitu yang mungkin mereka bisa merasa ada safe space di sana seperti itu Mbak Indah. Mungkin aku mau share juga nih, ada cukup banyak jadinya aku share ya. Selain itu juga mungkin kalau tadi Mbak Indah kan sempat mention perlu juga nih ada entertainment ya Mbak Indah, kayak ada nih waktu off time kita juga. Jadi kerja nih nggak hanya kerja mikir-mikir, tapi kita juga butuh ada bonding tadi di sana, ada off time dan free time juga. Nah di Mekari kita juga punya beberapa clubs gitu Mbak Indah. Jadi mungkin kalau after office kalian merasa kayak aduh gue mumet banget nih hari ini gitu ya, bisa nih join gitu ya. Ada beberapa Mekari tenis, ada Mekari football, badminton, dan ada beberapa juga kayak Mobile Legend gitu ya. Kalau teman-teman yang kurang physical activity seperti aku, bisa juga nih ikutan yang tidak physical activity gitu. Jadi banyak juga yang bisa dilakukan selain tadi ya yang psychologically individual, bisa juga yang team activity gitu ya Mbak Indah ya. Karena mungkin itu juga akan ngaruh gitu ke physical state kita gitu ya Mbak Indah. Wow, cool. Cukup menarik ya teman-teman. Aku apresiasi dulu deh kalau gitu buat Mekari. Tapi ya aku apresiasi banget ya untuk perusahaan-perusahaan yang memang menyediakan layanan khususnya terkait kesehatan mental bagi para karyawan gitu. Karena ya sejujurnya keberhasilan dari perusahaan itu kan ditentukan dari performa karyawannya juga kan. Yang otomatis ya perusahaan nggak bisa hanya sekedar menuntut karyawannya achieve sesuatu atau perform sesuai dengan harapan, tapi apa yang perusahaan bisa berikan nih gitu kepada para karyawan supaya karyawan juga tetap bisa menjaga performanya mereka gitu ya. I see. Mungkin aku penasaran juga Mbak Indah karena sebagai psikolog gitu ya. Mungkin Mbak Indah juga pernah mendapatkan klien-klien yang punya
keresahan yang sama gitu ya dengan overload ini. Sebenarnya apakah bisa nggak sih itu kita lalui? Karena mungkin itu yang banyak menjadi pertanyaan kayak apakah ini forever kah gue akan merasakan overload ini gitu ya? Kayak oke, gue kerja mungkin 15 tahun gitu ya. Apakah 15 tahun ini gue akan selalu mengalami overload ini, atau sebenarnya ada sih poin di mana kita mungkin ada apa ya, achieving suatu balance, atau mungkin punya coping mechanism gitu ya yang bisa it's not really overload lagi nih buat gue gitu. Apakah ada titik terang itu Mbak Ida di ujung lorong ini gitu? Titik terang. Sebenarnya opsinya tuh ada banyak banget ya menurut aku gitu kan. Yang pertama gini, kadang kita tuh nggak tahu kapasitas kita sebelum kita benar-benar dikasih challenge gitu kan. Sampai kayak ya udah push your limit gitu ibaratnya. Kita nggak tahu kalau ternyata kita bisa ya mengerjakan hal ini. Banyak loh orang-orang yang secara potensial mereka punya gitu, tapi ya memang tidak terfasilitasi aja. Jadi akhirnya mereka nggak tahu gitu kan. Nah, ada beberapa perusahaan mungkin yang akhirnya nge-push karyawan-karyawannya untuk bisa memberikan hal-hal yang memang beyond their limits gitu. Jadi kadang tuh kita baru bisa tahu ketika kita mungkin beberapa bulan atau sampai beberapa tahun melakukan pekerjaan di perusahaan tersebut. Oh, ternyata at the end saya terbiasa, saya bisa, saya mampu melewati semua ini. Oh ya sudah, berarti kapasitasnya mampu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi memang nggak di situ kapasitas kita gitu loh. Dipaksakan gitu kan, dipaksakan. Aduh nggak bisa, aduh udah berusaha tapi kok nggak nyampe gitu. Nah kalau situasinya seperti itu ya memang mau nggak mau kita yang harus memilih gitu loh. Mau tetap bekerja di situ tapi kita yang stres gitu kan, atau ya udah kita cari bidang pekerjaan lain, perusahaan lain yang mungkin lebih bisa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Nah yang ketiga, kita yang justru nggak mau push our limit gitu loh. Pengennya di comfort zone aja gitu ya. Gitu. Padahal sebenarnya bisa, tapi kayak aduh nggak mau capek, aduh kayaknya burn out nih, overload nih gitu. Terus kayak justru overload itu jadi alasan gitu ya Mbak Indah gitu. ya. Jadi akhirnya melihat tuntutan-tuntutan pekerjaan ini sebagai sebuah distress gitu. Hal-hal yang secara negatif bikin mereka lebih stres, bukan ngelihat ini sebagai oh ini opportunity baru nih buat aku bisa berkembang. Oh ini challenge nih buat aku bisa nunjukin kalau aku mampu ngerjain hal ini sampai selesai. Nah itu kan sebenarnya semua tergantung mindset ya. Betul. Gimana kita melihat si pekerjaan kita ini gitu loh. Bener-bener. Jadi kalau ditanya ada titik terang gak sih? Ada sebenarnya. Tergantung satu kapasitas kita dan kedua usaha. Gitu, itu udah pasti. Karena sebenarnya di titik terangnya it's always been there ya Mbak Ida. Kita cari aja nih gitu. Betul. Apakah kita mau untuk step out of the comfort zone, untuk melihat apakah kapasitas kita ternyata bisa berkembang juga gitu ya. Karena mungkin sebenarnya aku lihat juga dari Gen Z gitu ya. Mungkin sebenarnya ada sesuatu yang agak paradoks gitu Mbak Indah. Karena mungkin kalau di milenial ini mereka kurang mengenali dirinya gitu. Jadi semua gas aja tanpa tahu bahwa itu udah melewati boundary. Tapi kalau di Gen Z mungkin banyak case yang mereka terlalu mengenali dirinya gitu Mbak Indah. Jadi kayak aduh gue gak bisa deh, kayaknya ini too much gitu. Kayak oh gue tahu ini gue gak bisa jadi gue gak mau melakukan. Jadi malah membatasi diri tuh. Nah gimana kita bisa menemukan balance itu ya Mbak Indah. Jadi ketika gue seeking that discomfort, gue powering my growth gitulah ya, untuk mengembangkan kapasitas. Tapi gak sampai titik gue overload nih. Nah kira-kira sweet spotnya ini ada di mana gitu Mbak Indah? Sebenarnya menurut aku akhirnya balik lagi ke mindset ya sebenarnya. Menurutku banyak orang-orang yang berpikir bahwa nggak bisa nih gitu, aku nggak bisa, aku nggak mampu, and then aku nggak mau gitu. Percayalah teman-teman, mau kita bekerja atau melakukan hal yang kita paling suka sekalipun, pasti selalu ada hal yang menyulitkan bagi kita. Betul. Gitu loh. Misal contoh gini deh, pekerjaanku sekarang, profesiku sekarang adalah hal yang sangat aku suka. Sesuatu yang ibaratnya mungkin kalau aku balik mundur ke 10 tahun lalu, oh ini tuh ya memang benar-benar karir yang aku mau gitu loh. Job gitu ya. This is my dream job gitu, dan aku merasa bahwa aku sama sekali tidak menyesal gitu loh mengambil pendidikan ini, dan akhirnya memutuskan untuk berpraktek sebagai psikolog. Tapi apakah it's always easy? Of course not. Enggak gitu ya teman-teman. Enggak ya gitu kan. Kalau orang kan lihatnya kayak enak ya bisa kerja di mana aja. Even ayahku gitu. Aku pernah pas aku pernah lagi main ke rumah orang tua aku, terus ada sesi konsul, aku bener-bener kayak belum mandi, belum apa, cuman pakai lipstick, terus pakai kerudung, pakai baju panjang, aku buka laptop, actually bawah aku tuh daster gitu, tapi kan nggak kelihatan ya. Yang terjadi itu teman-teman yang WFH ya. Betul gitu. Dan ayahku tuh bolak-balik dia cuma ngeliat
ngeliatin terus kayak enak banget ya kamu kerja katanya gitu. Indah kayak kerja kayak gitu. Iya, aku bilang gitu. Tapi kan orang nggak melihat beban-beban yang aku tampung kayak coy tiap hari dengerin masalah orang. Nah, betul. Ya Itu juga kan? draining ya. Draining loh ya. gitu. Apalagi kalau ada momen akunya pun sedang ada masalah. Nah, betul, Atau betul, betul. sesimpel akunya lagi nggak mood deh. Ya namanya kita perempuan kan monthly pasti kan betul, ada ada cycle-cyclenya ya yang bikin kita kita secara emosional tuh pasti nggak selalu stabil gitu. Nah itu gimana cara kita bisa ngejaga itu kan itu susah. betul. Jadi pernah waktu itu ada satu klienku yang datang ke aku, dia lagi masa probation di sebuah perusahaan startup gitu kan. Probation dia 3 bulan, waktu itu sudah berjalan 2 bulan. Dia stres minta ampun karena dia ngerasa wah supervisor gue ini rese nih, soalnya suka apa tuh nagih-nagih target tapi di grup. Gitu dan jadi si di depan semua orang gitu ya. dan si supervisornya tuh selalu bilang ayo mana dong, misalnya si A gitu kan, ayo mana dong A, target kamu belum tercapai. Bagiku ya dari kacamata sebagai seorang psikolog atau dari kacamata di luar konflik itu, ya supervisor sudah melakukan tugas yang benar. Ya dia follow up dong Ya, gitu betul. kan si anak, Karena itu responsibility gitu ya. itu responsibility-nya dia gitu. Jadi dia follow up nih targetnya udah sampai mana gitu. Tapi bagi ini anak nggak bisa, ini caranya tidak menyenangkan karena dia follow up di depan orang-orang gitu kan. Padahal sebenarnya menurut aku itu tuh part of insecurity-nya dia karena memang dia belum achieve the target gitu loh. Jadi seolah menjadi pembelaan bahwa ya salah supervisor karena nge-follow Kenapa up. kok dia caranya kayak gitu? Caranya kayak gitu. Ya? Padahal kalau kita balikin, ya tapi kan emang bener kamu belum achieve target. Kalaupun dia udah meng-achieve dan dengan cara itu pasti dia nggak apa-apa ya kan. Kalau situasinya di orang lain, gitu nah ya, kalau ternyata dia udah mencapai terus supervisornya melakukan hal yang sama ke orang lain, apakah dia akan marah sama supervisornya? Apakah dia akan tegur, Pak nggak boleh gitu kan? Enggak gitu. Kemudian dia datang ke aku, dia bertanya gini, Kak aku nggak mau nanya gimana caranya aku bisa keluar dari perusahaan ini, karena aku tahu kalau aku keluar sekarang aku akan kena penalti, soalnya aku masih probation. Yang mau aku tanya, gimana caranya aku bertahan dengan sisa 1 bulan probation aku? Aku nggak menjawab pertanyaan dia, aku justru malah balik nanya sama dia, oh terus kalau misalnya nanti kamu sudah selesai dengan probation kamu yang ini, kamu mau cari perusahaan lain? Aku bilang gitu. Iya aku mau cari perusahaan lain. Terus tau gak jawaban aku apa? Aku bilang gini sama dia, ya sudah, selamat datang di probation yang sama dan selamat datang di jenis-jenis supervisor yang mungkin akan sama juga. Aku bilang kayak gitu. Karena maksudnya kayak ya gimana ya, namanya kita kerja, there will be always a pressure gitu loh. Pasti ya kalau kita nggak di pressure, gini deh teman-teman, logically, manusiawi, kita tuh harus ada pressure dulu baru kita mau bergerak. Betul. Ya kan? Kalau dilepas aja apakah kita akan bergerak? Sudah tidak ya. Iya kan? Kenapa kita makan? Simple karena kita lapar. Kan pressure. Iya. Kenapa kita tidur? Simple karena kita ngantuk. Kenapa kita kerja? Simple karena kita butuh uang buat menuhin biaya-biaya sehari-hari kita, cicilan kita, konser-konser kita, tiket gaya konser. hidup kita, Betul, gitu kan? Harus ada pressure dulu. Ya sama, itu juga dilakukan di sebuah perusahaan. Jadi jangan malah berlari-lari terus ya Mbak Indah ya. Kayak escaping, running ke sini, tapi harus dihadapi aja gitu ya. Kayak oke, emang ini adalah normal. Semua orang pasti melalui masa-masa adjustment yang cukup stressful, tapi dengan resource-resource yang dia punya gitu ya. Mungkin coping mechanism yang dia bisa lakukan, dia bisa lah harusnya ya untuk menghadapi itu ke depannya gitu ya. Aku kepo nih ujung-ujungnya gimana tuh Mbak Indah? Akhirnya apakah waktu itu sih dia gak balik lagi ya. Aku gak tahu hasilnya gimana ya. Jadi kayak kita doakan saja yang terbaik. Kita doakan yang terbaik ya gitu. Kecuali kalau misalnya memang setelah kita sudah upayakan semaksimal mungkin, kita udah usaha, kita udah berusaha beradaptasi, tapi ternyata masih gak ada perubahan juga, ya gak apa-apa. Kita boleh cari jalan keluar lain. Tapi kalau baru dimulai terus ya tadi gitu yang kamu bilang, kayak kita udah tahu kita nggak bisa, tapi kita nggak mau untuk berupaya lebih keras. Terus kemudian kita nggak enak, nggak suka, ya udah nggak dimakan. Nggak bagus, ya udah nggak dilihat. Padahal kan ya coba aja dulu, balik lagi coba aja dulu ya. Dan mungkin pun ketika udah mencoba jadi tahu ya limit kita sendiri ya. Kayak oke, ternyata aku nggak bisa nih kalau di sini terlalu lama. Udah mencoba banyak hal yang lain tetap nggak bisa. Itulah waktunya untuk kita mencoba yang lain gitu ya, Mbak Indah ya. I see. Nah mungkin tadi udah banyak banget ya insight-insight yang di-share sama Mbak Indah juga gitu. Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang punya pengalaman yang mirip-mirip juga gitu. Mungkin ada tips-tipsnya, boleh ya di-share di komen ya Mbak Indah ya. Mungkin bisa saling sharing nih dengan teman-teman yang lain. Mungkin ada cara-cara yang kita belum mention gitu di sini yang kalian merasa juga efektif. Boleh banget juga untuk di-share gitu ya Mbak Indah. Nah mungkin nih sebelum kita mengakhiri gitu ya episode kita hari ini, mungkin kita ada semacam
closing statement gitu ya dari Mbak Indah. Kira-kira apakah ada pesan tertentu atau kayak kalau ada nih orang-orang yang mungkin gak ada waktu nih untuk nonton full gitu, apa nih one thing aja yang mereka harus take away dari episode ini dan mereka harus terapkan gitu untuk tidak mengalami overwork dan apa ya, avoiding itu ya, preventing itu gitu Mbak Indah. Oke, mungkin yang aku mau sampaikan ke teman-teman Mekari semua, aku mau bilang kalau kadang tuh kita nggak pernah bener-bener tahu kemampuan kita sampai di batas mana, sampai di tahap mana, kalau kita belum mencoba memaksimalkan potensi yang kita punya, gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk menerima hal baru, jangan sungkan untuk bertanya, jangan takut untuk menerima kritik, saran dan masukan, karena somehow semua hal itu yang justru bisa membantu kita untuk berkembang. Tapi kalau kita ngerasa kita sudah melakukan semua hal yang terbaik yang kita bisa, kita sudah berusaha sekuat tenaga tapi hasilnya masih nggak maksimal juga, ya jangan takut juga untuk keluar dari situasi itu dan cari lahan baru, cari hal baru yang menurut kita, oh ini lebih compatible dan lebih capable untuk kita lakukan gitu. Jadi ya intinya adalah gimana proses kita kenal siapa diri kita tahu batasan kita segimana dan kita tahu yang kemudian harus kita lakukan apa. I see. Berarti Mbak Indah ya, ini aku ada tambahan sedikit nih karena aku jadi penasaran. Berarti mengenali diri sendiri, jadi nggak harus comparing to others ya Mbak Indah ya. Ketika orang lain kok bisa, kok gue stres ya. Itu it doesn't mean mereka kalian mungkin worse than them gitu ya. Betul, karena betul. Mereka punya batasan masing-masing. Mungkin mereka akan stres di hal lain yang kalian nggak stres gitu ya Mbak Indah. Dan kita kan nggak selalu tahu titik stres tiap orang ya. Betul. Jadi itu akan beda-beda juga nih ya teman-teman. Sehingga janganlah mengcompare ke others. Mungkin kayak kok orang-orangnya nggak stres, kok gue doang yang stres gitu ya. Mungkin ada hal lain nih yang bisa membuat menyebabkan faktor tersebut ya. Jadi harus balik lagi mengenali diri masing-masing biar kita juga bisa terhindar nih dari trap overload tersebut gitu ya Mbak Indah. Oke, nah mungkin segitu dulu ya teman-teman ngobrol-ngobrolan kita hari ini dengan Diri Mekari Podcast. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan gitu ya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe juga karena masih banyak nih episode-episode berikutnya yang akan kita share juga topik-topik yang menarik juga nih Mbak Indah gitu ya, dengan gestar-gestar yang pastinya juga akan menarik gitu ya insight-insightnya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbak Indah. Sama-sama. Yang sudah terima kasih juga Mbak ya kesini berkunjung ke kantor Mekari dan dengan senang hati share loh. insight yang sangat-sangat insightful ya. Ini spill dikit nih, mungkin kalau teman-teman pengen full session gitu ya dengan Mbak Indah, bisa nih langsung kontak ya ke Instagramnya Mbak Indah. Bisa juga lihat-lihat insight-insight dan konten-konten yang menarik gitu ya. Mungkin tadi lagi 15 minute break, bisa lihat-lihat gitu ya informatif konten dari Mbak Indah. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di episode Diri Mekari berikutnya. Thank you. Bye.